Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar mengenai Al-Quran. Nah, kali ini kita akan mencoba mempelajari atau mengenal tanda-tanda wakaf pada Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran memang berhubungan dengan huruf-huruf hijaiyah. Namun, selain kita mengenal huruf-huruf hijaiyah pada Al-Quran, tentunya kita juga harus mengetahui tanda wakaf dan juga wasol. Nah, jadi wakaf itu adalah kita harus berhenti. Sedangkan wasol itu sebaliknya, kita harus melanjutkan bacaan atau bersambung gitu ya. Jadi hari ini kita akan mencoba mengenal dan harus ya mengetahui tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung untuk belajar Al-Quran di channel KOC ini, di Oci Yosi Official, silahkan menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar ilmu tajwid, silahkan bergabung di Oci Yosi Tajwid. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, untuk tanda-tanda wakaf pada Al-Quran yang pertama yaitu wakaf mim atau wakaf lazim. Nah, jadi pernah nggak teman-teman menemukan huruf mim kecil ya di atas kalimat atau di atas ayat yang kita baca? Nah, itu dinamakan dengan wakaf lazim atau wakaf mim. Nah, di sini wakaf lazim ini atau wakaf mim ini menunjukkan kita itu harus berhenti ya, bacaan kita harus berhenti. Teman-teman wajib berhenti kalau ketemu tanda atau huruf mim kecil ya. Nah, itu dinamakan dengan wakaf lazim. Nah, jadi wajib harus berhenti. Nah, kemudian yang kedua wakaf la wasol. Nah, la wasol. Coba teman-teman lihat nih. Nih, tanda la ya. Jadi namakan la wasol. Nah, jika teman-teman bertemu dengan tanda la kecil ini, berarti teman-teman harus melanjutkan bacaannya dengan syarat berada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah ayat. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu di akhir kalimat, nah itu teman-teman menjadi wajib untuk berhenti karena berada di akhir kalimat. Jadi berubah menjadi wakaf, bukan wasol lagi ya. Harus berhenti. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman ketemu dengan wakaf la atau wakaf la wasol, itu teman-teman harus melanjutkan bacaannya dengan syarat ketemunya di tengah-tengah ayat. Tapi kalau di akhir ayat, teman-teman wajib berhenti. Nah, sudah tahu perbedaannya? Kalau wakaf mim atau wakaf lazim itu wajib berhenti. Tapi kalau wakaf la itu lanjut ya, harus lanjut. Kalau wakaf la wasol itu harus lanjut, tapi dengan syarat berada di tengah-tengah ayat atau tengah-tengah kalimat. Namun kalau berada di akhir kalimat, teman-teman wajib atau harus berhenti. Kemudian yang ketiga wakaf jim atau wakaf jaiz. Nah, wakaf jim atau wakaf jaiz ini artinya boleh. Jadi teman-teman boleh melanjutkan, boleh berhenti. Jadi kata kunci dari wakaf jim yaitu boleh ya. Wakaf jim atau jaiz berarti boleh. Boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Walladzina amanu wa ma yakhda'u. Coba diperhatikan ada tanda ja ya, ada tanda jim. Ya, ada huruf jim kecil ya di atasnya. Berarti itu boleh berhenti, teman-teman boleh lanjut. Kalau berhenti walladzina amanu. Kalau lanjut juga boleh. Walladzina amanu wa ma yakhda'u. Ya. Kemudian yang keempat ada wakaf waslu'ula. Ya. Ada tanda atau huruf solah. Wakaf ini juga disebut dengan wakaf hasan atau baik. Nah, di sini
Artinya teman-teman boleh berhenti dan juga boleh dilanjutkan bacaannya dengan, tapi alangkah baiknya berhenti ya. Nah, makanya disebut dengan wakaf hasan atau baik. Waslu ula sama ya. Kemudian ada lagi wakaf qola ya. Ada tanda qola. Itu disebut dengan wakaf kafi atau disebut juga dengan wakaf kafi atau cukup. Nah, di sini juga diperbolehkan teman-teman berhenti dan juga lanjut, namun dianjurkan untuk berhenti. Tadi kalau wakaf shola ya atau waslu ula itu boleh berhenti dan boleh lanjut, tapi alangkah baiknya untuk dilanjutkan. Berbeda dengan wakaf qola atau wakaf kafi ini. Nah, boleh berhenti atau juga boleh lanjut, tapi lebih dianjurkan untuk berhenti. Nah, sudah tahu kan perbedaannya? Jadi nanti silakan diingat-ingat kalau shola kawannya qola ya. Kalau mim kawannya la ya. Mim wajib berhenti, la harus lanjut, tapi kalau berada di akhir kalimat itu wajib berhenti. Kemudian ada wakaf shola atau waslu ula, itu boleh berhenti, boleh lanjut, tapi wasol atau lanjut itu lebih baik. Tapi kalau wakaf qola ya atau wakaf kafi itu boleh berhenti, boleh lanjut, tapi dianjurkan untuk wakaf atau berhenti. Nah, ada ya, ada dua kunci ya yang bisa teman-teman ingat. Kemudian ada tanda 3 titik di atas ya. Pernah lihat nggak di bacaan teman-teman ada tanda titik 3 di atas tapi ada 2 buah? Pernah ya, itu dinamakan dengan tanda wakaf ta'anuq atau mu'anaqah ya. Itu dinamakan dengan tanda wakaf muna'aqah. Itu dinamakan dengan tanda wakaf mu'anaqah. Nah, siapa yang tahu wakaf mu'anaqah? Ya, ada tanda titik 3 di atas ya. Ada 2 buah. Pernah lihat nggak teman-teman? Pasti pernah ya. Jadi ada tanda titik 3 di atas itu artinya teman-teman harus berhenti di salah satu tempat. Misalnya, dzalikal kitabul la raiba fih. Harus berhenti di salah satu tempat. Nah, tempat yang teman-teman pilih bisa di fih, bisa di roib. Nah, misalnya kalau mau berhenti di titik pertama, dzalikal kitabul la raib, berarti lanjutkan fihi hudal ya. Tapi kalau berhenti di fi, dzalikal kitabul la raiba fi, berarti lanjut lagi hudal lil muttaqin. Kemudian ada wakaf murakas ya, itu atau wakaf sa. Nah, wakaf sa atau murakas ini teman-teman harus melanjutkan bacaannya. Namun kalau seandainya nafas teman-teman tidak sampai, teman-teman boleh berhenti. Itu wakaf murakas ya atau wakaf sa atau disebut juga dengan murakas. Wakaf qabi atau qaf, teman-teman dianjurkan untuk melanjutkan bacaannya. Kemudian ada wakaf mujawaz atau wakaf zai ya. Itu sama, teman-teman dianjurkan untuk melanjutkan bacaannya. Kemudian ada tanda wakaf kadzalik atau ka. Nah, di sini artinya jika teman-teman menemui tanda wakaf seperti ini, teman-teman harus menyamakan dengan wakaf sebelumnya. Misalnya wakaf mim atau wakaf lazim berarti dia harus juga berhenti ya. Tapi kalau wakaf la atau lawasol itu teman-teman boleh melanjutkan. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda wakaf ka ini, teman-teman harus menyamakan dengan tanda wakaf sebelumnya ya. Nah, jadi itulah tanda-tanda wakaf yang bisa kita kenal dan harus diketahui pada hari ini. Dan banyak lagi ya, ada tanda-tanda wakaf yang lain. Insya Allah nanti kita bahas juga. Sekarang coba teman-teman pahami dulu. Teman-teman cari contohnya di Al-Quran. Tadi juga sudah Kak Oci berikan beberapa contoh dari tanda-tanda wakaf di Al-Quran ini. Silakan dipelajari terus ya. Diingat-ingat
diterapkan, kemudian dilihat terus ya, mana contoh-contoh dari tanda-tanda wakaf ini. Baik teman-teman, itu dulu belajar kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kak Uci mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam membaca Al-Quran atau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.